Hai, welcome back to Susan Sari YouTube channel. Belajar bahasa Inggris jelas dan mudah. Pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe sebelum menonton video ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you student? Hopefully you are okay. Okay students, today's lesson is formal invitation. Pertama sekali, mari kita ketahui terlebih dahulu definition daripada invitation and formal invitation. Okay, invitation is a request or solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi, invitation itu adalah permintaan ataupun ajakan to get another person, untuk menjadikan orang lain bisa bergabung dengan kita pada specific event, pada acara-acara tertentu. And a formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norms, customs, or values. Jadi invitation itu adalah satu hal yang sudah dirancang, sudah punya bentuk tertentu, kemudian ada tone tertentu, and then style in agreement yang sudah disetujui, seperti itu ya, sudah disepakati. Okay, now let's check the social function of formal invitation. Social function of formal invitation and linguistic characteristics-nya ya. Nah, social function-nya, fungsinya secara sosial adalah inviting people to formal and social events. Jadi, social function daripada invitation, formal invitation adalah menginvite, mengajak, mengundang orang pada satu event tertentu yang bentuknya resmi. Nah, kemudian linguistic karakteristiknya seperti apa ketika kita membuat formal invitation? Nah, kita menggunakan simple, precise, and concise words. Jadi wordnya simple, mudah dimengerti ya. And then detailed information. Jadi informasi yang disampaikan pada undangan resmi itu harus benar-benar detail. And then the tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully and the style of writing should be formal. Jadi style writingnya itu, style penulisan harus resmi. Kemudian tone-nya should be friendly, ramah, and then words should be chosen carefully. Jadi kata-kata yang dipilih itu ya harus dipilih dengan sangat hati-hati. Nah, ini ada common format of a formal invitation. Jadi ada format umum daripada undangan resmi. Ada biasanya terdiri daripada 7 line ya. The first line is the name of the persons who invite. Jadi di baris pertama itu wajib menulis nama orang yang mengundang. And then the second line is the request for participation. Jadi baris kedua itu ada kalimat ungkapan permintaan untuk berpartisipasi atau kalimat ajakan. And then the third line is the name of the persons invited. Jadi di baris ketiga itu dicantumkan nama orang yang kita undang. Kemudian the fourth line is occasion for invitation. Nah, jangan lupa pada baris keempat kita menulis atau mencantumkan nama daripada acara, daripada undangan. Kemudian the fifth line is the time and the date of occasion. Jadi jangan lupa di baris kelima kita mencantumkan waktu, jam, tanggal daripada acara. And the sixth line is the place of occasion. Baris keenam ada tempat, alamat dari di mana occasion ataupun acara itu diadakan. Kemudian the last line is the request for reply. Jadi baris terakhir itu adalah permintaan untuk membalas undangan resmi yang kita layangkan. Setelah mempelajari common format of invitation, sekarang kita akan mempelajari format layout of formal invitation. Apa saja isinya? Yang pertama ada addresses of the addressers and the addressee. Jadi ada alamat yang mengirim surat dan alamat orang yang dikirimi surat. Kemudian juga ada salutation. Salutation artinya salam penghormatan. Kemudian ada body.
Body ini isinya apa saja? Pertama adalah state for whom the invitation is and by who it is given. Jadi harus mencantumkan nama orang yang mengundang dan orang yang diundang. Kemudian reasons of invitation, alasan undangan itu dibuat. Bisa berarti kita harus mencantumkan occasion ataupun nama event yang akan dilaksanakan. Kemudian ada date, tanggal, time, waktu, place di mana acara akan berlangsung. Kemudian ada RSVP, itu artinya si pengundang meminta kita untuk merespon undangan yang ia berikan kepada kita. Apakah kita bisa hadir atau tidak bisa hadir. Kemudian ada signature, yakni tanda tangan. Nah, yang harus kita ketahui bagaimana cara menulis alamat pada amplop undangan sama dengan seperti kita biasanya menulis alamat di amplop surat biasa ya. Tidak ada perbedaannya. Di sini ada contoh ataupun example daripada formal invitation. Nah, mari kita lihat beserta dengan nama-nama bagiannya. Ada Mr. and Mrs. Pujianto. Dalam undangan ini, Mr. and Mrs. Pujianto adalah name of the host, jadi mereka yang mengundang. Kemudian ada praising the invitation. Praising invitation ini adalah kalimat mengundang atau kalimat mengajak. Kemudian yang ketiga ada the kind of event, jadi ada nama daripada acara yang akan dilaksanakan. And then date, kemudian ada tanggal on Friday the 12th of December, and then time at 7 o'clock. Venue ini adalah nama tempat di mana acara akan berlangsung. Kemudian special instruction, jadi kalau kita menginginkan ada special instruksi, kita bisa meletakkannya di undangan. Kemudian ada request to respond, yaitu RSVP tadi ya. Jadi diminta untuk menjawab undangan, bisakah hadir atau tidak bisa, melalui nomor telepon yang sudah tertera pada undangan. Pada formal invitation ada tertera kata atau tulisan RSVP. Nah, itu artinya bahwa orang yang diundang diminta untuk mereply, menjawab ataupun merespon formal invitation tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara atau beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam merespon formal invitation. Yang pertama, formal invitation should be responded to within 3 days. Jadi formal invitation itu harus direspon dalam rentang waktu 3 hari. Kemudian replies are written in the third person, jadi ditulis dalam orang ketiga ya. Kemudian replies have to be handwritten, sebaiknya itu tulisan tangan. Reason should be briefly stated for declining the invitation. Jadi jika kita mendecline, kita menolak undangan, maka kita harus mencantumkan alasan mengapa kita tidak bisa hadir di undangan tersebut. Berikut ada contoh respond to a formal invitation untuk menerima dan juga untuk menolak. Kalau menerima, kita bisa menulis dengan Mr. and Mrs. Eri Utomo accept with pleasure the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto to the wedding ceremony of their daughter on Friday the 12th of December at 7 o'clock. Jadi ini menyatakan bahwa Mr. and Mrs. Eri Utomo bisa menghadiri undangan, atau kita juga bisa hanya menulisnya dengan kalimat yang singkat. Mr. and Mrs. Wibowo accept the invitation with pleasure. Bahwa Mr. and Mrs. Wibowo menerima undangan tersebut dengan senang hati. Nah, jika menolak informal invitation tersebut, kita bisa menulisnya seperti contoh ini ya. Mr. and Mrs. Situmorang regret that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Pujianto for Friday. Kata-kata regret ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa, Mr. and Mrs. Situmorang tidak bisa menghadiri undangan yang diadakan oleh Mr. and Mrs. Pujianto. Atau bisa juga dengan menulis kalimat yang singkat, misalnya Mr. and Mrs. Wibowo regret to decline. Mr. and Mrs. Wibowo menyesal untuk menolak the invitation undangan karena alasan kesehatan. Jadi jangan lupa ketika kita menolak undangan, tuliskanlah atau cantumkanlah alasan mengapa kita menolak undangan tersebut.
Berikut ini ada contoh daripada responding card. Nah, ini contohnya ya, tulisannya reply is requested by 1st of December. Mr. and Mrs. Eri Utomo. Tulislah di sini jika bisa menghadiri, attend. Nah, jika tidak bisa menghadiri, ditulis di baris unable to attend. Jadi jangan lupa jika kita tidak bisa menghadiri undangan, tulislah alasan mengapa kita tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Oke, setelah mempelajari materi-materi yang ada pada formal invitation, supaya kita lebih mengerti dan lebih memahami atau ingin mengukur sejauh mana kemampuan kita dalam memahami tentang materi tentang formal invitation, let's practice. Boleh kamu berlatih dengan menyelesaikan tugas yang ada pada layar ini. The board of Directors of Wonderful Enterprises request the pleasure of your on the 27th of December at Gedung Soekarno, Jakarta. Nah, di dalam undangan ini ya banyak sekali part yang masih missing, part yang masih hilang. Jadi kamu find out what is missing partnya. Jadi silahkan diamati, dianalisa mana part atau bagian-bagian yang hilang. Oke, setelah menemukan part yang hilang pada undangan yang tadi, kemudian kamu menulis lagi invitation-nya secara properly. I'm sure you can do it. That's all our lesson today. Thank you for watching. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.